Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini serius ini karena dialami hampir di semua majelis thariqah. Ya, Bang Ustadz Muli Asih. Pernah nyantri toh. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hadis ini sahih. Hati-hatilah terhadap firasat orang beriman. Firasat itu lintasan cepat yang masuk bisikannya ke dalam hati. Dia lintasan cepat. Sesuatu yang kelebet cepat gitu nggak bisa ditangkap kecuali kolbunya lagi tenang. Ya, fa innahu, karena orang beriman yanzuru binurillah. Dia memandang dengan nur Muhammad nurullah. Makanya zikirnya Allah, Allah, ya. Lalu kalau dapat bisikan gimana? Boleh nggak diikuti? Ini perhatikan semua pengamal zikir dimanapun berada, terutama Bang Ustadz Muli Asih dan kawan-kawan. Yang diikuti cuma atiullah wa atiur rasul. Yang diikuti cuma Rasulullah dan ya Allah dan Rasulullah. Berarti kalau dapat bisikan, bisikan itu tidak berkaitan dengan syariat. Karena kalau berkait dengan syariat, dia syariat sudah selesai. Syariat sudah final. Tidak ada lagi perubahan dari syariat Allah. Yang ada cuma ilham-ilham kemakrifatan. Dapat rahasia-rahasia yang disebut warid. Saran saya, Bang Ustadz tulis aja. Maka harus punya note. Tanggal sekian saya berzikir, jam sekian. Di hati ada lintasan seperti ini. Nanti jika ada kesempatan lapor kepada mursyid. Bukan maksud mursyid itu jangan disebar sembarangan. Karena kalau kolbu dapat menangkap satu lintasan, berarti kolbunya sudah sukses berhasil pada titik itu. Belum tentu berhasil titik berikutnya. Ya. Kenapa dia berhasil? Indikatornya dia dapat menangkap firasat atau lintasan yang cepat sekali masuknya. Ya, kita kalau nggak tenang, kita nggak bisa baca itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut Allah, 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 mengenal Allah, hati menjadi tenang. Karena Allah kasih. Siapa yang menurunkan tenangan? Karena kita berzikir atau Allah yang menurunkan? Ya, surat Al-Fat gimana ayatnya? Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itulah yang menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman ke dalam kolbu, bukan otak. Kolbu orang beriman. Karena iman itu percaya, itu wadah. Dikasih zikir, dia akan dapat nur. Maka nurun ala nur. Nur iman berlapis nur zikrullah. Dan yang memberikan tenang siapa? Zikir kita atau yang punya nama dalam zikir. Maka jangan GR kalau zikir. Apapun yang dikasih itu dari Allah, bukan hebatnya kita. Tadi saya sudah mulai. Ciri-ciri orang yang dapat bantuan Allah, dia dimudahkan berzikir. Maka jika bisikannya benar, bisikannya akan membimbing, wahai hamba Allah, engkau beradablah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, kenalilah Allah. Pasti arahnya ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Jadi isi dari bisikan itu pasti kemarifatan. Bukan disuruh sholat, enggak. Itu udah enggak benar tuh. Kamu sholat ini ya, kamu sembelih ini ya, itu jin itu. Syaitan itu. Ya, hati-hati. Syaitan enggak bisa masuk kolbu, tapi dia punya selang masuk ke kolbu. Ya, di hadis begitu disebutnya. Malaikat, iblis, syaitan itu punya bahasa Arabnya apa? Jammah, apa bahasa Arabnya? Lamma. Ya, innalil malaikati lamma wali syaitani lamma. Syaitan malaikat itu punya belalai kayak suntik.
itu dia bisa nusuk, dia bisa ngirim pesan ke kalbu, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam kalbu. Ini bisikan dari mana? Ciri kalau itu khatir ilahi Rabbani dari Allah, ciri-cirinya as-sakinah, pasti jiwanya tenang, pikirannya nggak gelisah, nggak kosak-kusuk. Semakin diberi lintasan batin, semakin gelisah, semakin nggak tenang dia berguru. Tandanya itu dari syaitan. Dalilnya apa tadi? Surah Al-Fat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan. Maka Imam Ibnu Ajibah mengatakan dalam syarah Hikam, ini udah ngaji Hikam ini bang. Ini sudah ngaji Hikam, ini sudah ini. Antum sudah aneh bawa ke dalam ini. Cuma namanya baru dikasih tahu. Ciri-ciri orang dapat ilham dari Allah, disertai ilham itu ketenangan, bukan keraguan. Makanya Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, tidak ada ragu di dalamnya. Kalau ada keraguan berarti bukan dari Allah, tapi imma minasyaitan, imma minan nafs. Boleh jadi dari syaitan atau dari nafsu kita. Karena kita berangan-angan, ya, angan-angan yang masuk. Ya. Terus udah terjawab tentang bisikan? Sudah terjawab ya. Yang kedua lagi. Ya. Kalau itu nggak benar gimana? Mau benar nggak benar nggak usah diikutin, ya. Jadi ilham itu benar nggak benar nggak usah diikuti, ikutinya Allah dan Rasulullah. Nggak mengikuti ilham nggak apa-apa, ya. Nggak wajib diikuti ilham itu. Yang wajib diikuti Allah dan Rasulullah SAW, ya. Dan mengikuti Allah Rasulullah lewat bimbingan guru. Maka kalau ilham kita tabrakan dengan ilham guru yang kita ikuti. Karena guru kita ahli ilham. Ya, dia udah biasa yang begituan.